The nightly charge. God! Fucking room key! Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Gwen. Dia sedang menuju ke sebuah motel tua di pinggiran kota yang dimana dia akan kerja separuh waktu untuk mengisi shift malam menggantikan pekerja tetap yang sedang berlibur. Sebelum turun, Gwen tak lupa mengambil kalung pemberian ibunya yang terletak di dashboard mobilnya. Sesampainya di lobi, dia tak melihat siapapun. Dia mencoba memanggil penjaga di sana, namun tak ada jawaban. Perlahan dirinya keluar untuk mencari seseorang yang berbicara dengannya melalui telepon. Dan seketika, Shit out of me. Gwen dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang tiba-tiba berada di belakangnya. Pria ini bernama Teddy, dia pemilik sekaligus pengelola hotel ini. Kebetulan resepsionis sedang libur, dan Gwen akan menggantikannya. Setelah berkenalan, Teddy pun menanyakan tempat asalnya. Gwen menjawab bahwa dirinya dari kota Ashford. Lalu Teddy menunjukkan kepada Gwen ruang kamar dan keperluan lain untuk dirinya bekerja. Pria ini menjelaskan kepadanya bahwa motel ini adalah warisan orang tuanya, dan terlihat tampak perlu direnovasi. Dia berniat dalam waktu dekat akan membangun motel tersebut agar banyak orang yang mau datang untuk menginap. Remodel. Looks good. Teddy juga menunjukkan ke Gwen ruangan untuk mencuci pakaian, yang dimana pintu dari ruangan tersebut harus diganjal batu agar tidak tertutup. Dan jika pintu itu terkunci, maka harus dibuka dari luar. Mendengar itu, Gwen pun mengerti, lalu ia mencoba memperhatikan kolam renang yang sudah tak terpakai di area tersebut. Terlihat sebuah lubang dengan air yang tersumbat, dan ditumbuhi rumput liar. Teddy pun menjelaskan bahwa lubang itu akibat cuaca musim panas yang lalu sampai membuat lantainya pecah, dan belum sempat diperbaiki. Karena akan pergi, Teddy pun meminta izin ke Gwen untuk meninggalkannya di sini sampai besok pagi. Teddy menyuruh memesan makanan jika merasa lapar. Sebelum beranjak, Gwen kembali menanyakan tentang keamanan di tempat ini. Karena dia khawatir jika terjadi sesuatu, mengingat dia hanya seorang wanita dan sendirian yang berjaga. Teddy pun menyarankan padanya, jika terjadi hal yang tak diinginkan, maka Gwen segera bersembunyi dan menghubungi dirinya. Teddy memastikan bahwa tempat ini aman dan dia tak perlu takut apapun di malam ini. I'm a woman alone at night. Relax. You're gonna be fine. Kebetulan di malam ini, hanya satu kamar yang terisi. Dia pun mulai berkeliling memperhatikan dan mencoba mendatangi kamar tersebut untuk memberitahukan pada tamu itu yang bernama Alice. Mengatakan bahwa dia yang berjaga dan jika memerlukan bantuan, maka dia bisa menghubunginya. Need anything? Fresh towels, No. Okay. Gwen mulai mengambil alat pembersih dari gudang, dan di saat yang sama, Gwen melihat sebuah mobil hitam yang melintas pelan di sekitar motel tersebut. Dia memperhatikannya, namun dia tak mengerti mengapa mobil itu bergerak lambat, seolah sedang memantaunya. Namun Gwen tak memperdulikan hal itu, dan lanjut untuk membersihkan tempat tidur yang ada di kabin. Tak lama, Gwen melihat seseorang yang masuk ke ruangan lobi dengan bergegas-gegas. Dia pun mengejar tamu itu, namun dia tak melihat siapapun di ruangan tersebut. Dia merasa ada keanehan yang membuatnya gelisah. Kemudian tak lama, telepon berdering yang terlihat dari kamar 13. Padahal, kunci kamar itu masih tergantung dan jelas tidak ada tamu yang menginap di kamar itu. Gwen yang merasa mulai dihantui di tempat ini, mencoba mengeceknya dengan membawa pisau. Perlahan dirinya pun mencoba masuk ke dalam kamar itu. Dia ingin memastikan siapa yang berbuat usil yang mencoba mengganggunya. Di dalam kamar itu, Gwen tak melihat siapapun. Bahkan pintunya terkunci rapat. Karena penasaran, ia pun mencoba memeriksa toilet di kamar itu. Namun tak ada hal yang mencurigakan. Saat Gwen akan keluar, tiba-tiba telepon di kamar itu berbunyi, yang telepon itu berasal dari ruang resepsionis. Saat ia akan mendekat, tiba-tiba It's for you. muncul sesosok wanita di belakangnya, yang sontak hal itu membuatnya terkejut setengah mati. Excuse me. Sekaligus ia dikejutkan juga oleh kemunculan Alice di belakangnya. Gwen pun berkenalan dengan Alice, satu-satunya tamu yang menginap di hotel ini. Alice meminta bantuan Gwen agar meminjamkan alat pengering rambut, karena yang ada di kamarnya sudah rusak. Sambil mencari alat tersebut,
Alice mencoba menanyakan tentang apa yang dilihat Gwen di kamar 13, yang sampai membuatnya ketakutan. Dia pun menjawab bahwa, hari ini hari pertamanya berjaga dan dia kurang tidur, sehingga dirinya berhalusinasi dengan gangguan makhluk halus yang tak nyata. Alice pun memahami penjelasannya, lalu tanpa sengaja, Alice menendang batu yang mengganjal pintu itu, yang membuat mereka terperangkap di dalamnya. Don't you have a key or something? Hey! Help us! Beruntungnya, seketika itu muncul pekerja restoran yang mengantar pesanan makanan yang dipesan oleh Gwen sebelumnya yang mencoba menolong mereka. Oh shit. What? The wrong order. Lalu, Gwen pun mengajak Alice untuk makan bersama. Mereka saling bercerita satu sama lain, yang dimana Alice mengaku telah pergi dari rumahnya, karena bertengkar dengan ibunya. Sudah 1 minggu dia menginap di hotel ini. Mendengar hal itu Gwen mencoba mengingatkan Alice bahwa, ibunya pasti merindukannya dan dia berharap agar Alice kembali pulang ke rumah. Listen, Alice. The world can be a scary place on the road by yourself. Bad people out there doing bad things. Karena haus, Gwen pun keluar untuk mengambil minuman. Tiba-tiba kembali muncul mobil hitam itu, dan memperhatikannya. Gwen merasa mobil itu ancaman buatnya yang sengaja mengintai keberadaannya. Dengan cepat, dia pun masuk dan mengintip dari balik jendela. Don't forget to lock your door. Yeah, always. Lalu beberapa jam kemudian, muncullah pasangan yang sudah cukup tua yang ingin menyewa kamar. Kelakuan pasangan ini cukup arogan dan terlihat sombong. Get this jump! Didn't I say so? Pria tersebut mengejek tempat ini sangat kumuh dan seperti kandang hewan. Maka dia dan istrinya hanya berniat ingin menyewa 1 jam saja. Gwen pun mengatakan bahwa mereka tidak menyewakan dalam hitungan jam, melainkan per malam. Mendengar itu, pria sombong ini lalu dengan marah melempar Gwen dengan sejumlah uang yang berlebih dari harga sewa di hotel itu. There's 100. Take 200. Right? 3 and 3. Sir, please stop. Just give me room key! Sikap istrinya pun juga tak berbeda jauh dengan suaminya. Gwen pun bersabar, dan tidak terpancing emosi melihat kelakuan keduanya itu. Lalu dia kembali ke kolam, melihat lubang yang membuatnya penasaran. Tanpa dia sadari, pegangan tangga dari kolam itu sudah longgar yang spontan membuatnya jatuh ke bawah. Seketika itu, dirinya melihat sosok hantu yang keluar dari lubang itu. Hantu itu terlihat sangat menyeramkan mencoba mendekatinya. Hal itu sangat membuatnya histeris ketakutan. Alice yang mendengar suara Gwen yang meminta tolong pun segera menyelamatkannya. Di dalam kamar, Alice mencoba memberikan Gwen minuman agar lebih tenang. Lalu dia kembali menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya di hotel ini. Gwen lalu menceritakan pada Alice bahwa keluarganya semua telah mati dibunuh oleh seorang pria yang bernama Walton Gray. Seorang psikopat yang telah ditangkap polisi dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun 2 hari yang lalu dia melarikan diri. Gwen merasa mobil hitam yang selalu memantaunya di sekitar hotel adalah Walton Gray. Psikopat itu sedang memburu dirinya dan akan segera membunuhnya sama seperti dia membantai seluruh keluarganya sekitar 12 tahun yang lalu. Alice yang mendengarnya, menyarankan kepada Gwen agar menghubungi polisi demi keselamatannya. This door locked. I'm going home in the morning. Tak lama, Gwen kembali melihat sosok hantu yang tadi menerornya. Dia mencoba memastikan dari kamera CCTV. Terlihat jelas hantu itu sampai membuatnya gelisah. Namun, saat dia melihatnya keluar, sosok itu pun menghilang. Lalu ia kembali melihat CCTV itu, dan tiba-tiba, ia melihat kembali hantu itu di hadapannya. Karena sudah tak kuat, Gwen segera menghubungi Teddy dan mengatakan bahwa hotelnya itu sangat berhantu, yang membuatnya mati ketakutan di sini. Teddy pun membantahnya, karena sudah bertahun-tahun dia tak pernah mengalami apa yang dikatakannya. Begitupun dengan karyawannya yang bertugas menjaganya. Bagaimana bisa Gwen yang baru malam ini bekerja tiba-tiba mengalami hal tersebut? Teddy menganggap bahwa Gwen hanya berhalusinasi saja. Namun Gwen tetap bersikeras kalau dirinya benar-benar diganggu oleh hantu itu di hotel ini. Dan itu benar-benar membuatnya tak nyaman. Gwen ingin membatalkan kontraknya dengan Teddy yang dimana dia akan menjaga selama seminggu ke depan. Tetapi akan diakhirinya malam ini saja. You should sue your ass. Gwen, come on. It's my last goddamn shit. Don't do that, Gwen. Lalu tak lama,
dia kedatangan seorang pria berkacamata yang dimana sikap pria ini terlihat dingin. Dia ingin memesan kamar dari perjalanan panjang yang melelahkan. Gwen merasa pria tersebut adalah Walton Gray yang sedari tadi memantaunya dengan mobil hitam. Dengan kecemasan yang berlebihan, Gwen mencoba tetap melayaninya dan memberikannya kunci nomor 8. Lalu dia pun mengantarkan pria ini ke dalam kamarnya. Di saat pria ini lengah, dia pun bersiap-siap untuk menusuknya dari belakang. Pria ini adalah dokter yang merawat Gwen selama ini di rumah sakit. Dia bernama Raymond Bailey. Di saat sekarat, Dr. Raymond menceritakan semuanya tentang Gwen bahwa Gwen mengalami gangguan kejiwaan. Sudah 12 tahun Gwen dirawat oleh dirinya. Sejak dia melarikan diri 2 hari yang lalu, dokter ini mencoba mencarinya. Itulah mengapa dia memantau Gwen dari tadi dengan mobilnya. Dia ingin membawanya kembali ke rumah sakit jiwa untuk kembali dirawat sampai sembuh. Psikopat yang bernama Walton Gray yang ia ceritakan itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dia adalah pelaku yang membunuh seluruh anggota keluarganya sendiri. Dia yang menciptakan imajinasi itu dalam pikirannya, dan bertahun-tahun dirinya menganggap bahwa pria pembunuh itu nyata adanya. Gwen juga pernah menceritakan pada Dr. Raymond, cara dia mengeksekusi seluruh keluarganya itu bagaimana. Namun Gwen tetap tak mempercayainya, dan menganggap Dr. Raymond adalah pembohong. Dr. Raymond juga menjelaskan tentang kalung hadiah dari ibunya yang ia pakai pada saat dia membunuh ibunya. Namun semua penjelasan dokter itu tak membuat dirinya menyadarinya tentang kelakuannya. Listen to me, Gwen. Open your fucking mouth. Di saat yang bersamaan, 2 perawat rumah sakit pun datang ke hotel itu karena telah dihubungi Dr. Raymond untuk membantunya membawa Gwen ke rumah sakit yang kini berstatus ODGJ. What the hell is she doing? Mendengar adanya suara berisik di sebelah kamarnya, Alice pun keluar dari kamarnya dan memastikan apa yang terjadi. Sontak ia terkejut dengan apa yang dia lihat. 3 orang sudah tewas dengan berlumuran darah, termasuk Dr. Raymond yang juga tewas dengan lidah terpotong. Alice pun mulai menyadari bahwa Gwen pelaku utama dari kejadian mengerikan malam ini. Dengan panik, Alice pun keluar dari jendela kamar mandi dan segera menuju ke lobi untuk bersembunyi. Dia bergegas mengambil kunci mobil Gwen dan mencoba melarikan diri. Namun usahanya itu hanya sia-sia, karena Gwen tiba-tiba muncul, menghalangi Alice pergi dari sini. Lalu Alice pun berlari menuju ke mobil ambulan. Namun dia lupa bahwa kunci mobil itu berada di kantong perawat yang sudah tewas. Ia bergegas-gegas mengambilnya di dalam kamar itu. Belum sempat dia keluar dari kamar itu, Alice telah disambut oleh serangan si wanita ODGJ itu. Beberapa jam kemudian, Teddy telah kembali ke hotel ini. Kemudian ia mengecek ke kamar tempat pembantaian tadi. Terlihat tempat tidur di kamar itu ada noda darah. Namun Teddy tak mencurigainya sedikit pun. Dia terus mencarinya dan memastikan si wanita ODGJ itu tidak pergi. Teddy mencoba mencarinya ke kolam. Terlihat, Gwen dengan berlumuran darah dengan diam berdiri di sisi kolam. Teddy pun menanyakan apa yang terjadi. What were you doing down in the pool? Come over here. I'll show you. Tapi di scene ini tidak diperlihatkan apa yang terjadi selanjutnya. Kemungkinan besar, Teddy juga ikut dibantai oleh si wanita ODGJ itu. Setahun kemudian, datanglah seorang pria yang sedang mengendarai mobil, berhenti di sebuah hotel, yang dirinya akan menginap di sana. Hotel itu kini sudah berubah total dengan warna yang segar dan kolamnya pun sudah diperbaiki. Pria itu tampak menikmati keindahan kolam renang itu. Tak menyangka, Gwen pun muncul yang kini menjadi pemilik hotel ini. Lalu ia menjelaskan pada pria ini bahwa hotel ini kini sudah direnovasi sepenuhnya. Kolam renang itu juga sebelumnya rusak parah dengan lubang yang cukup besar yang muat untuk 5 orang. Dengan kata lain, Gwen menanam mayat mereka semua tepat di dalam lubang tersebut. 5 people down there. Wait. No. Lalu, pria ini segera memesan kamar pada Gwen. Bahkan Gwen yang masih ada jiwa psikopatnya, memilihkan kamar nomor 8 untuk pria ini. Kamar tempat pembantaian semua korban Gwen setahun yang lalu. Pria ini yang tak tahu apa-apa pun menerimanya. Sesaat, Gwen kembali dihantui oleh adik dan ibu Gwen di belakang pria itu, sekaligus hantu Alice di sebelahnya.
Gwen yang melihatnya sama sekali tak mempedulikannya. Are you okay? Never better. Dengan tersenyum, Gwen mengantarkan pria ini ke kamarnya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like dan subscribe untuk informasi video selanjutnya.